Baik, hadirin, kali ini kita memasuki sesi ketiga atau sesi terakhir dari launching Indonesian Society CSR Society kali ini, yakni kami hadirkan kali ini presentasi CSR di bidang pemberdayaan masyarakat. Kali ini akan dibawakan oleh member IC SOS dari BCA. Kepada Bapak Sabto Rahmadi dari BCA kami persilakan, dan juga ada Bapak Yudan dari Ketua Karang Taruna di Gua Pindul, kami persilakan. Nah, kalau saat ini mungkin saya boleh ya duduk langsung di sini untuk menjadi moderator. Kami silakan Pak Sabto. Ya, ini dia Pak Sabto dari BCA. Monggo Bapak. Sharing langsung Bapak ya kita ya. Ngobrol aja mungkin lebih interaktif kita. Dari BCA Bapak Sabto dan juga ada Bapak Yudan dari Ketua Karang Taruna di Gua Pindul, itu di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Baik, Bapak Sabto, BCA, siapa yang nggak kenal BCA? Banyak sekali program pemberdayaan masyarakat CSR khususnya di bidang budaya, pendidikan, juga kesehatan, olahraga juga lengkap pokoknya di situ. Boleh diceritakan untuk kali ini apa yang dipaparkan nanti, Pak Sabto? Kali ini saya dapat bagian untuk bicara mengenai pemberdayaan masyarakat. Namun sebelumnya saya ingin lihatin dulu film kita mengenai apa yang sudah kita lakukan, salah satu kegiatan dari pemberdayaan masyarakat BCA. Baik, kita saksikan bersama berikut ini. Tahu kan? Apa udah tahu historinya gitu? Pada waktu itu Ki Jurumartani berdiri di atas bukit Gua Pindul tadi. Ya. Nah, pada waktu berdiri kakinya menginjak ke tanah. Dus, batu yang ada di bawahnya rontok membentuk gua dengan aliran sungainya. Karena bayinya nangis, bayinya itu dimandikan di Gua Pindul tadi. Pada waktu dimandikan, Bu, pipinya Ya. gebendul batu. Oh, Ya, jadi Gua Pindul itu diambil dari peristiwa itu. Pipi gebendul. gebendul. Seperti itu. Gua Pindul adalah gua yang jadi ikonnya kota Jogja sekarang. Dulu Gua Pindul itu dipandang sebelah mata ya, karena Gua Pindul itu hanya sebagai tempat mencuci sapi, mencuci piring untuk warga-warga sekitar. Dia belum memandang bahwasanya Gua Pindul itu bisa jadi tempat wisata. Akhirnya kita mengonsep bagaimana sumber daya alam ini bisa menjadi tempat wisata yang meningkatkan ekonomi masyarakat. Memang kita tidak mudah ya mengubah masyarakat petani tradisional menjadi masyarakat yang pelayan jasa wisata itu. Karena itu kita hanya nekat saja, nekat belajar dan mencari mitra. Bank BCA itu kita ajak kerjasama, kita meminta untuk bagaimana melatih sumber daya manusia di situ untuk bisa tampil beda. Kita bisa belajar manajemen, kita bisa belajar untuk mengelola wisata. Akhirnya kita diajak untuk pelatihan. Semoga fasilitas ini bisa memberikan berkah bagi masyarakat di sini dan juga kepada mereka yang datang ke tempat ini. Dari pelatihan yang diadakan BCA itu kita bisa bawa pulang dan kita bisa aplikasikan di Gua Pindul. Selamat datang di wisata Gua Pindul ya, selamat datang di Wira Wisata Gelaran 2. Satu, dua, tiga, Wira Wisata! Kita awal mula itu emang budaya servis kita terhadap tamu itu emang tidak begitu kita pentingkan, tapi setelah adanya pelatihan otomatis terpikir bahwasanya pelayanan tamu itu sangat menjadi faktor utama. Selain itu juga kebersihan dan lain sebagainya belajar dari pelatihan itu. Dan awalnya itu
pengunjungnya itu hanya sehari itu 500, 600, sekarang sudah 1000-an lebih. Itu yang menunjukkan kualitas pelayanan kita, bahwasanya pengunjung itu akan puas jika datang ke tempat kita. Senyum itu salah satu faktor utama untuk memikat tamu. Akhirnya sekarang ketika ada tamu ya kita ada senyum salam sapa yang kita berikan. Ya Mbak, dari sini ya nanti jalannya ke arah sana Mbak. Nah dari tangga itu nanti belok ke kiri. Di sana nanti ada penjemputan mobil, jadi nggak usah jalan. Kita mencoba terus mengembangkan apa yang kita kelola selama ini. Desa Wisata Bejiharjo sebagai desa yang sangat potensial untuk kita kembangkan. Terima kasih atas bantuan yang selama ini diberikan. Terima kasih BCA. Untuk video tadi itu ternyata Mas Yudan tadi ya, sosok yang murah senyum yang tadi akhirnya memberikan suatu daya magic yang bisa merubah Gua Pindul yang tadinya hanya sebagai tempat cuci piring atau mandi, bahkan cuci ternak mungkin bisa disulap sekarang menjadi tujuan wisata yang menjadi ikon di daerah sana. Bapak, bagaimana ceritanya kok bisa menyasar daerah Gunung Kidul sana? Pemetaannya gimana ceritanya? Ya pas lagi mampir aja waktu itu ceritanya. Asli memang daerahnya Jogja juga. Ya saya juga lahiran Gunung Kidul juga, numpang lahir. Baik Pak. Jadi dulu ceritanya saya ketemu beliau ini ketika dia baru bikin operator untuk masuk ke gua itu, baru jalan berapa bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan ya. Ini terus saya coba ngomong dengan para anak tuanya di situ, pada RT RW dan orang yang berpengaruh, gimana kalau kita bisa masuk mengembangkan, membantu gitu. Awal mulanya dari situ. Dan masuk awalnya saya masih membantu kegiatan Karang Taruna. Terus saya berpikir ini kalau bisa dikemas lebih bagus, kita masuk mendidik SDM-nya, mungkin bisa lebih berkembang. Awalnya begitu. Awal itu saya datang awal itu 2012 kalau nggak salah, masih belum booming, masih hanya ada 2 operator waktu itu kalau nggak salah. Jadi awal mulanya begitu. Jadi kalau boleh saya terangkan sedikit mengenai konsep kami, bisa dilihat linknya. Mohon silakan. Itu sedikit saya perkenalkan mengenai kegiatan CSR kami. Kita ada 3 pilar, ada solusi cerdas, solusi sinergi, sama solusi bisnis unggul. Apa saja sih solusi cerdas? Kami punya program pendidikan akuntansi non gelar, itu free. Kita didik 3 tahun dan nanti bisa kita sekolahkan menjadi S1, dan mereka lulus boleh masuk di BCA, boleh bekerja di tempat lain. Salah satu program pendidikan kami, dan itu cukup banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian ada magang bakti, itu kita bisa sampai 15.000 menyerap tenaga kerja magang di BCA. Kita ada pendidikannya juga. Kita ada sekolah binaan, kita punya beasiswa, kita punya kegiatan-kegiatan edukasi dan sebagainya. Itu salah satu kegiatan di solusi cerdas. Kemudian di solusi sinergi kita punya perhatian di bidang budaya, kesehatan, lingkungan maupun olahraga. Kalau olahraga kita bareng dengan Jarum Foundation dengan tangis ya Indonesia Open, salah satunya yang kita biayai ya. Budaya kita khusus di perhatian di wayang dan budaya. Kalau kesehatan ya kita banyak melakukan operasi katarak di berbagai daerah, dan kita bekerja sama dengan Persatuan Dokter Mata Indonesia. Dan yang ketiga ini khusus solusi bisnis itu yang akan kita bicarakan. Salah satunya selain kita ada lembaga pengembangan bisnis LPB, kita adalah kemitraan dengan komunitas yang akan fokusnya kita bicarakan saat ini.
Ini dia ya Pak ya. Ya. Nah, mengenai pengembangan pemberdayaan masyarakat ini kita istilahnya dengan komunitas. Next. Tentunya ada tujuan-tujuannya yang jelas. Terus tujuan akhirnya bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis masyarakat setempat. Banyak perusahaan-perusahaan atau mungkin bank ya yang lebih ke UKM ya. Tadi kami BCA fokus tidak hanya UKM, kita ada sendiri, lebih ke social entrepreneurship. Jadi lebih ke kelompok. Kalau UKM itu lebih ke pribadi-pribadi ya, kalau ini lebih ke kelompok. Makanya sama-sama ujungnya adalah peningkatan ekonomi. Yes. Tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu goalnya ya, ultimate goalnya. Next. Nah, tahap-tahap yang kami awal kami coba untuk mengembangkan komunitas. Yang pertama kali ini di Pindul, kemudian kami sekarang sudah ini punya project pionir dari ya, Pindul itu pionir, kemudian kita sekarang sudah punya 6 desa wisata binaan. Wow, di daerah mana aja tuh Pak? Di Jogja itu ada 3, 1 Pindul, kemudian Penting Sari itu di Sleman, kemudian Ukir Sari itu desa Wayang, itu di Wayang, ya. Bantul. Kemudian yang berikutnya kita ada di Banyuwangi, baru mulai dikembangkan. Ya. Ada apa di Banyuwangi? Taman Sari itu di dekat Kawah Ijen, desa terakhir sebelum naik Kawah Ijen. Kemudian Batu Lonceng yang ada di daerah Maribaya. Iya. Okay. Itu yang juga baru mulai kita develop untuk bisa mengembangkan komunitasnya. Okay. Awalnya kalau ini ngomong bicara teori lah ya, itu gimana kita survei dulu, memetakan kondisi satu daerah. Kita lihat gimana potensi budaya, potensi alam, potensi kuliner, dan potensi-potensi lain. Jadi kita petakan kekuatannya di mana. Next. Dan Anda lihat semuanya ada di situ di sekitar Gua Pindul tadi. Yes. Kalau Gua Pindul kan kekuatannya di potensi gua. Kita lihat alamnya, dan itu bisa dikembangkan. Istilahnya ketemu anak muda seperti ini yang tinggal kita ngegas saja Mas. Tapi masyarakatnya juga mendukung memang untuk hal ini. Saya boleh ke Mas Yuda dulu, semangatnya apa pertama kali untuk mengembangkan Gua Pindul ini agar bisa berkembang menjadi desa wisata, Mas? Untuk saya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana perjalanan Gua Pindul hingga akhirnya bisa seperti ini. Kita dulu awal mula emang Gua Pindul itu belum begitu dikenal masyarakat, bahkan gua itu terkenal angker. Tapi ketika melihat potensi yang ada di situ, akhirnya kita menggerakkan dari Karang Taruna. Mungkin yang selama ini kita gerakkan adalah pemuda-pemuda yang ada di desa kami. Akhirnya dari pemuda itu kita kumpulkan kekuatan untuk mengoptimalkan potensi yaitu gua. Akhirnya dari awalnya itu gua itu hanya dijadikan tempat memandikan sapi, tempat mencium piring, sekarang menjadi tempat pemandian orang, Mas. Berarti para pemuda ini yang uji nyali dulu pertama masuk gua ya? Iya, makanya itu pemuda di sana itu semangatnya yang muda yang gila yang muda. Oke. Jadi pemuda-pemuda di sana gila-gila, gila idenya. Dan juga berani beda karena kita berbeda. Dan terlebih lagi, alhamdulillah kita dapat apresiasi dari Kementerian Sosial yang selama ini mendampingi kita di tahun 2014 menjadi Karang Taruna Berprestasi Nasional. Nasional, wow, luar biasa. Pak Hasbullah selama ini mendampingi kita menjadi Karang Taruna seperti ini. Iya, terima kasih Bapak Sabtu untuk lanjutkan untuk presentasinya, Pak. Yang kami lakukan tentu saya survei dengan tim, kemudian beberapa kali ketemu dan memetakan apa potensi apa yang bisa dikembangkan di situ. Tentunya kami akan setting targetnya. Setelah setting targetnya, saya harus ketemu anak-anak muda yang bisa dikembangkan. Milih SDM itu tidak gampang. Harus ketemu orang-orang, ini istilahnya kayak pendiam gitu ya. Tapi dia thinker. Pas saat naik panggung masih cool gitu. Saya ketemu 2 orang sebenarnya, satu ketua Karang Taruna. Maaf, satu boleh tahu latar belakang pendidikannya, Mas Cinta? Pendidikan saya di S1 pendidikan luar sekolah, pemberdayaan masyarakat di Universitas. Nggak heran jadi outputnya seperti gini jadi hasilnya. Oke, Bapak. Jadi memang orang boleh punya potensi daerah yang bagus, entah itu alam, entah budaya, entah itu kuliner, entah itu kekayaan dan sebagainya.
Tapi kalau tidak ada SDM yang bagus, orang bilang boce, Mas. Kebanyakan SDM yang bagus justru ke kota juga ya, Pak. Iya. Gitu ya. Nah, saya pas beruntung ketemu 2 orang, satu Haris, satu dia, dan kami bisa berdiskusi dan bisa mengembangkan itu. Jadi awal-awalnya kita latih SDM, Mas. Jadi setelah ketemu orangnya, dia yang mencari orang-orangnya, kita latih. Tentu pelatihan yang awal-awal itu pengetahuan mengenai dunia wisata, bagaimana pelayanan juga, kemudian kebersihan, dan kemudian juga kita ke arah marketingnya. Jadi kita isi dulu mereka. Setelah diisi, mereka sambil jalan, kita perbaiki. Butuh waktu lama untuk pendidikan educate itu? Kalau pelatihan ada, kita lakukan beberapa kali pelatihan di kelas. Tapi kemudian kita ajak mereka ke berbagai tempat untuk studi banding. Kita bawa ke hotel kalau bicara kebersihan seperti ini, pelayanan di hotel itu seperti ini. Kamu bisa sesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi mereka harus ke lapangan. Kalau nggak ke lapangan, mereka nggak punya, dengan mata dari bisa lihat gitu. Lebih cepat menangkap. Mas Yuda bisa ada kesulitan untuk menemuin kawan-kawan yang memang punya semangat yang sama untuk memajukan desa semacam itu? Ya itu Mas, mungkin permasalahan awal ketika kita membentuk sebuah komunitas sosial, apalagi dulu itu hanya sosial dan tidak tahu bahwasanya Gua Pindul itu bisa menghasilkan uang, itu agak susah Mas. Tapi kita berniat tekad bulat untuk membentuk sebuah komunitas yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Jadi teman-teman kita kumpulkan, kita dari awal mula itu mungkin banyak yang memandang remeh dan memandang sebelah mata, dan akhirnya kita tidak mau gabung, dan sekarang bisa tahu tentang manfaatnya, akhirnya dia pada kita. Akhirnya mereka yang datang sendiri ya. Tepuk tangan buat Mas Yuda nih. Monggo Pak Yato. Jadi memang yang paling penting setelah kita lihat change-nya itu adalah di manusianya. Banyak perusahaan-perusahaan yang bikin desa wisata atau bekerja sama pemberdayaan masyarakat itu lebih ke fisik Mas. Bantu uang, bangun fisik. Akhirnya mati. SDM-nya karena nggak ada istilahnya, nggak ada ownership-nya. Nah kan saya kerjasama dengan mereka mementingkan manusianya dulu. Jadi kita latih dulu, mereka punya ownership, kita bantu pembangunan fisik pun tidak 100%. Sebab kalau 100% ownership-nya nggak ada. Ini kalau ada duit mereka ada di situ, dari hasilnya kemudian mereka membangun, kita membantu sebagian. Itu dia bilang ini bangunan ini keringat saya. Jadi ada rasa menjaga itu ada, seperti ya, itu. Rasa milikinya ada. Nah itu yang konsep yang kami. Jadi nggak semata-mata digelontorkan dana sekian semuanya, jadi pemuda-pemuda di sana justru berpangku tangan semacam itu, Pak. Ya. Jadi memang yang kita latih itu kemudian bangun secara sarana fisiknya, bantu marketingnya, juga BCA juga istilahnya dalam kutip jualan juga. Karena brand BCA itu laku ternyata gitu loh. Banyak sehingga cepat sekali berkembang gitu. Jualannya gimana aja tuh Pak caranya dari BCA ini, cara menjualnya? Kalau cara menjual desa wisatanya ini? Ya, kita menjual desa wisata melalui berbagai event ya Mas. Karena ada travel agent yang kita ada komunitasnya, kita mempromosikan melalui itu, dan media-media sosial, termasuk juga dari corporate BCA. Kan banyak bank-bank yang ada di Indonesia ini, terkhusus BCA, kita kerjasamakan ketika pengen refreshing ke tempat kita adakan outbound, live-in, dan lain sebagainya di tempat kami. Sehingga BCA tinggal datang aja, kita fasilitasi semuanya. Para wisatawan nggak melulu dari domestik aja atau ada dari luar juga? Kita ada dari wisata domestik dan non domestik. Tadi boleh dibagi ke audiens di sini keseruan apa aja yang didapat dari Gua Pindul ini sih Mas? Gua Pindul sebenarnya ikonnya itu Gua Pindul Mas. Tapi pengembangan wisata banyak sekali. Ada pengembangan wisata setelah kita didampingi BCA, kita diberi pertimbangan untuk mengembangkan wisata, jangan hanya di Gua Pindul. Akhirnya kita ada outbound, ada gua-gua, banyak gua di sana yang akhirnya menjadi pendukung wisata, dan off-road, homestay, dan lain sebagainya, yang itu menambah keinginan wisatawan untuk datang kembali ke Gua Pindul. Dan sekarang berbagai integrasi daya tarik wisata sudah berjalan semua tadi, semua off-road, semua seperti itu sudah jalan semua ya Pak ya? Iya, kebetulan sekarang sudah berjalan sambil kita mengembangkan paket wisata yang lain Mas. Kan kita mengembangkan budaya juga, jadi belajar gamelan, belajar buat wayang, dan lain sebagainya. Oke. Pak Sabto, setelah jadi
BCA terus memantau untuk mengembangkan potensi-potensi lainnya semacam itu. Iya, jadi istilahnya kami setelah kita siapkan SDM-nya, siapkan infrastruktur, sekarang kita pendampingan. Artinya fungsi advisory kami. Jadi saya sering ngobrol dengan dia, kalau dia ada masalah, datang atau telepon, Mas saya ada persoalan SDM ini. Nah, saya bilang begini, menurut kamu penyelesaiannya gimana? Saya tidak mau dari saya, gitu. Nah, dia nanti punya ide begini, coba jalan. Discuss ya, Iya. solusinya. Ya. Jadi kita sering diskusi, kalau ada masalah saya juga datang ke lapangan, lihat kondisi di sana. Perlu diketahui, ketika suatu usaha komunitas besar dan hasilnya miliaran, ini hasilnya miliaran. Miliaran rupiah loh. Itu masuk ke kas desa atau gimana sekarang? Dikelola ya? Itu terbagi di dalam beberapa divisi. Wow, seru banget. Pasti nanti audiens nggak sabar untuk nanya-nanya. Mungkin Pak Sabto, saya kasih kesempatan. Saya mau untuk ceritain menjelaskan dulu. prosesnya ya. Ketika menjadi miliaran itu biasa, ada gula, ada semut. Pasti ada yang ingin menggantikan pengurusnya. Pemerintah. Bukan, ya di lingkungan anak-anaknya sendiri, di era pengurus itu yang namanya human being. Rebutan pasangan. Itu human being. Artinya kami berpikir kita harus melatih juga bagaimana regenerasi, bagaimana handling komplain, bagaimana memanage difficult people istilahnya, orang-orang yang ganggu istilahnya ya dalam tanda kutip itu. Nah, kami juga punya program-program itu ke depan untuk desa-desa binaan kami, komunitas-komunitas itu. Karena kalau contoh Pindul itu kan contoh utama ketika penghasilan mereka, ketika kami datang itu mungkin 15 juta per bulan. Kemudian kita latih dalam beberapa bulan, setahun kemudian dia sudah sampai 200 juta, 300 juta per bulan. Ketika booming sekali pas lebaran atau tahun baru, itu bisa sebulan 400 juta. Festive season ya dalam sebulan. Jadi kalau 400 total juta. bisa 3 miliar, 4 miliar. Mas, terus dikemanain tuh uang dikelolanya itu? Uang segitu kan? Di daerah terpencil terlalu seperti itu. Untuk kita sistemnya pemberdayaan masyarakat ya, sehingga yang orang yang bekerja di sana tidak ada yang bisa mengakui Pindul itu milik saya ya. Pindul itu milik mereka pribadi, tapi milik masyarakat, sehingga hasil pun akan kita bagi rata itu. Adil bukan berarti sama, tapi kita ratakan sesuai dengan kapasitas Proporsinya mereka. masing-masing ya. Oke, menarik banget pastinya. Audiens, nanti saya buka sesi pertanyaan, mungkin ada 2 sesi. Pak Sabto, ada yang mau disambung sebelum saya lempar ke audiens? Monggo. Gimana Mas? Ada yang mau disambung dulu? Oh iya, iya. Jadi tadi saya katakan bahwa proses ini, pendampingan ini akan terus sampai mereka istilahnya mature. Sampai mereka mature, kita juga ada proses-proses inovasi ya, karena mereka tidak, saya ajarin mereka, kamu hanya jangan jualan Pindul saja. Artinya kita kembangkan, sebelumnya tahun lalu kita kembangkan mereka mengenai outbound, dan untuk daerah Gunung Kidul dia paling laku outboundnya, karena mungkin satu-satunya di Gunung Kidul. Satu-satunya ya. Ya, jadi outbound kemudian kegiatannya masuk ke Kidul, di blending. Tapi outbound tanpa akomodasi yang mendukung juga sudah bagus juga akomodasi di sana. Hotel atau ya Kalau homestay hotel semacam semuanya itu. kan Homestay. Jogja. Oke. Tidak ada di sekitar. Oke. Jadi bisa ditempuh dalam sehari Iya. pulang sorenya semacam Iya, itu ya. hanya paling 1 jam aja ya perjalanan ya. Oke, baik. Kita juga ingin kembangkan inovasi-inovasi baru, tapi saya minta dari mereka sendiri yang muncul. Idenya tetap Iya. dari para sumber daya manusia muda Dari pemetaan kan ketahuan, oh ini budaya bisa dikembangkan. Nah, tinggal saya ngegas. terus dipecutin ya. Saya ingin tahu, mungkin audiens juga penasaran di sini, peran Pemda kemana gitu loh setelah ini atau sebelumnya tadi, bahkan semangatnya justru muncul dari para pemuda di situ. Benar Mas. Kita tidak terlepas juga dari pendampingan pemerintah daerah Mas. Karena bagaimanapun juga kita punya bapak di daerah juga, selalu kita konsultasi, tapi kita lebih ke kemandirian kita. Jadi kita pengen pemuda itu mandiri itu. Pemuda itu harus bisa merubah masyarakatnya menjadi masyarakat yang berdaya saing gitu. Jadi ya pemerintah daerahnya pun juga mendampingi, tapi hanya kita kalau ada kesulitan juga kita konsultasi, dan pendampingan lain seperti Kementerian Sosial yang ada di Dinas Sosial, Kementerian Pariwisata, dan pemerintah daerah yang ada di sana juga mendampingi kita dalam pengembangan Gua Pindul. Baik Pak Sabto dan Mas Yuda, kali ini kami buka pertanyaan kepada audiens di sini. Ada baik dengan siapa, dari mana?
lebih ke soal pendanaan daripada CSR itu sendiri. Kita semua mengerti bahwa telah diundangkan bahwa 2% dari keuntungan perusahaan boleh digunakan untuk CSR. Kami mempunyai pengalaman kurang sedap tahun 2 tahun setahun lalu, di mana dana CSR itu yang dibelanjakan nggak sampai 2%, 1%. Itu pada laporan akhir tahun pajak itu dikoreksi dan tidak boleh dimasukkan sebagai biaya. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Sabto dan juga sebenarnya untuk tadi Chevron, bagaimana rahasianya supaya dana CSR itu bisa dijadikan expenses dan tidak dikoreksi oleh pajak bahwa itu nggak boleh dibelanjakan. Sekian, terima kasih. Mungkin juga untuk sebenarnya Pak Dirjen tadi, saya mau tanya itu sebetulnya supaya di undang-undang CSR yang akan datang itu ada ketegasan bahwa itu bisa dibiayakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya Aris Buntoro dari Business Watch Indonesia. Dulu namanya Business Watch Indonesia, sekarang berubah menjadi Bumi Village Indonesia. Karena kata-kata watch itu bikin takut perusahaan, jadi kami merubah namanya menjadi Bumi Village Indonesia. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto dan Mas Yuda ya. Mas Yuda, mungkin saya kasih masukan sedikit. Saya 4 tahun jadi juri nasional untuk Cipta Award dari Kementerian Pariwisata, dan beberapa kali juga Gua Pindul ini masuk nominasi ya, tapi belum, ya insya Allah belum menang. Bukan insya Allah, karena memang belum menang, tetapi mungkin saya sedikit kasih masukan. Syukur-syukur sudah dilakukan. Pengalaman saya waktu saya menilai di Rinjani Track di sana. Jadi di sana itu ada porter yang tukang ngangkut barang-barang semua dari wisatawan di sana. Di sana benar-benar dilatih Pak Sabto. Jadi kita berada di puncak Rinjani, itu kita akan menikmati makanan yang tersedia dengan baik. Jadi para porter itu meskipun orang-orang desa, tapi bagaimana dia menyiapkan makanan itu seperti di hotel kelasnya. Jadi di situ cara dia mengupas semangka, cara dia mengupas nanas itu tidak sekedar, tapi ketika disajikan presentasinya itu benar-benar seperti di hotel, di pucuk gunung sana. Mereka benar-benar diajarin. Jadi wisatawan benar-benar sangat nikmat. Jadi hanya menikmati keindahan, tidak diributkan dengan bagaimana nanti saya MCK-nya. Mereka sudah bangun MCK-nya sendiri dengan MCK sementara, begitu urusan mereka. Itu untuk masukan saja. Semoga Gua Pindul semakin lama semakin ramai pariwisatanya. Kemudian untuk masyarakat Cagar Sawita Rupa Indonesia, Bapak mungkin perlu dibentuk untuk PR-nya biar diketahui oleh pemerintah daerah. Saya beberapa kali diundang oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi narasumber. Semua dinas-dinas diundang. Jadi CSR itu harus dipahami juga oleh pemerintah daerah, Pak. Supaya apa? Supaya matching. Sehingga terjadi pemahaman apa itu CSR di pemerintah daerah. Karena apa? Kalau tidak paham, nanti perusahaannya jadi sapi perah. Itu pengalaman saya. Sebentar CSR-nya mana? Acara sedikit CSR-nya mana? Apa itu CSR-nya? Kan susah. Jadi memang perlu ada komunikasi yang baik masyarakat Cagar Sawita Rupa ini untuk menjalin relasi dan pengetahuan supaya apa? Supaya para pemangku kepentingan itu tahu apa yang dimaksud CSR itu sebenarnya, supaya tidak terjadi tumpang tindih, sedelok-sedelok CSR, sebentar CSR, kan susah juga. Kemudian yang ketiga, mungkin ini yang perlu kami sampaikan dan kami mengajak masyarakat Cagar Sawita Rupa Indonesia ini, perlu kami informasikan bahwa Bumi Village Indonesia saat ini bekerja sama dengan Kedutaan Belanda. Kita ada program nutrisi, Bapak. Jadi dari Java tadi sebenarnya penting sekali. Kita punya program
di 14 kabupaten, 11 kabupaten di Jawa Barat dan yang 3 di Jawa Tengah. Kita memberikan pelatihan nutrisi untuk persiapan apa? Untuk persiapan Indonesia menghadapi bonus demografi. Karena apa? Karena bonus demografi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, tahun 2030, itu adalah anak-anak yang sekarang ini masih kecil bahkan dalam kandungan. Kita ajari mereka nutrisi, kemudian saya membangun 32 warung serba ada dan 32 balai gizi. Jadi kita memberikan pelatihan kepada masyarakat desa yang terpencil. Saya harap dari para pelaku atau perusahaan ini bisa melakukan CSR sektor nutrisi yang mana saat ini baru menjadi penekanan daripada Kementerian Sosial. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sambil menunggu kedatangan Ibu Menteri, kami di sesi pertama ini saya buka satu pertanyaan lagi. Monggo, Bang Charles. Oke. Ya, terima kasih. Nama saya Charles dari Pro-Life. Terima kasih Bapak-Bapak berbagi. Pertanyaan saya sederhana, kira-kira bagaimana dari pihak BCA dan LSM rekan mengukur keberhasilan daripada program ini? Itu pertanyaan saya, dan juga mengingatkan tadi juga dengan Pak Dirjen yang memaparkan masalah tantangan yang ada di Indonesia, di mana 10% kemiskinan dan mau diusahakan supaya bisa menurun lagi. Saya tergelitik karena saya melihat banyak di Indonesia yang statistik agak kurang bisa dipahami. Saya beri contoh di provinsi, kebetulan saya sedang membantu di Maluku Utara. Angka biaya hidup 11% daripada angka PDB. Jadi dari penghasilan ternyata biaya hidupnya 11% lebih tinggi. Bahkan angka penghasilan tersebut hanya 1/10 dari angka nasional. Angka kemiskinannya 6,8%. Itu dengan patokan kemiskinan 9.500 per hari. Jadi kalau seseorang yang berpenghasilan 9.600 per hari berarti tidak dianggap miskin. Sedangkan banyak sekali tantangan yang ada, dan berharap bahwa saya senang ada dari sisi pemerintah, perusahaan, civil society, NGO, LSM, bagaimana supaya kita bersama dengan CSR, dengan membantu masyarakat, kita tidak terpaku kepada perbaikan angka, tapi bagaimana betul-betul dengan kekuatan yang ada, dengan kesempatan yang ada, kita bisa betul-betul memberdayakan masyarakat secara real gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada 3 penanya yang ada di sini. Sudah dari Yayasan Transformasi Indonesia, kemudian dari Bu Bibilis dan juga Bapak Charles. Mohon langsung tanggapannya Bapak Sabto. Mengenai 2% CSR yang dana CSR tadi bisa meringankan pajak, memang di tempat kami Pak BCA memang yang ngurusin urusan pajak, jadi bukan di bagian CSR. Jadi mungkin malah kalau ada dari pajak malah rasanya nggak ada orang pajak di sini Pak. Jadi kalau di BCA memang kami serahkan bagian divisi keuangan atau pajak yang mengurusnya Pak. Jadi saya teknisnya tidak tahu. Bagian saya adalah di lapangan dan mengembangkan kegiatan CSR di lapangan. Kemudian usulan Bapak tadi mengenai pelatihan-pelatihan yang segi konsumsi dan sebagainya, kita juga terima kasih masukannya. Memang kami tidak masuk ke detail seperti itu, tapi kita juga bawa mereka untuk studi banding ketika di Jogja kita latih pengurusnya yang khusus di bidang konsumsi, ke mana waktu itu cara penyajian gitu. Kita salah satu restoran bagaimana mereka cara penyajian, cara masak dan sampai berarti di restoran campuran. Jadi mereka kita ajari studi banding untuk melihat bagaimana menyajikannya, dari membuat sampai menyajikannya. Jadi mereka juga belajar untuk itu. Tapi tentu bukan seperti hotel yang dengan
yang bagus ya, karena memang harus sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Jenis makanan pun di Pindul, Pak Ida juga bisa ceritakan. Tidak hanya, kita tidak mau makanan nasional, tapi makanan daerah itu. Kalau untuk makanan ya, kalau jenis makanan kita yang tawarkan, yang masuk dalam paketan wisata kita adalah potensi lokal yang ada di sana. Jadi makanan khas yang ada di Gunung Kidul sana. Tentang nasi merah, sayur lombok hijau, bentuk daun pepaya, terancam, terus yang lain sebagainya, yang itu merupakan aktualisasi masyarakat untuk selain untuk meningkatkan ekonomi juga melestarikan budaya, karena makanan khas juga termasuk budaya yang ada di Gunung Kidul juga. Kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi mengenai pengukurannya bagaimana, kami setiap setelah pelatihan kami pasti ada pengukurannya dengan kita ada survei tertulis sampai mengerti. Kemudian juga kita lakukan juga pengecekan di lapangan, Pak. Apakah hasil pelatihan kita itu dipraktekkan di lapangan? Jadi kami juga ada pengecekan di lapangan, bagaimana pelaksanaan mereka di lapangan. Dan ujung-ujungnya kami melihat dari tingkat, kalau ujungnya itu melihat tingkat penganggurannya sudah menurun, atau bahkan kalau di Pindul itu boleh dikatakan sudah tidak ada pengangguran. Di Pindul kita bisa menyerap sekitar 180 ya, 180 orang nganggur menjadi tidak nganggur. Dan kalau di keseluruhan desa sudah tidak ada yang menganggur di situ. Dan kemudian juga mengenai pendapatan. Kalau petani mereka dapat pendapatan sekian, kemudian bergabung, mereka masih bertani, tapi kemudian juga bergabung dengan Pindul, mereka mendapat tambahan. Jadi menurut saya itu salah satu tingkat ukuran keberhasilan kami menggerakkan kegiatan masyarakat. Dari kami sekian, terima kasih. Mas Yuda ada mau nambahin? Mungkin itu juga terkait dengan keberhasilan kita, mungkin yang terkhusus untuk di pelayanan Gua Pindul yang awal mulanya dilihat dari segi pengunjung sekian, sekarang bisa meningkat seperti ini, dan akhirnya juga bertumbuh atau berdampak juga pada pengetahuan masyarakat dari kami. Kita susah juga mengubah masyarakat petani menjadi masyarakat pelayan jasa wisata. Yang tadinya petaninya agak cuek, dia harus tersenyum dengan pengunjung yang ada di Gua Pindul. Sehingga itu perlu proses yang lama dan perlu pelatihan yang tidak ringan, sehingga itu akhirnya menjadi dampak positif ketika kita bisa berlatih dengan desa-wisata yang lain atau dengan trainer-trainer yang ada di BCA gitu. Itu saja. Baik, terima kasih sekali. Aplaus yang meriah untuk Bapak Sabto dan juga Mas Yuda dari BCA. Terima kasih sekali. Saya baru dapat konfirmasi bahwa kami persilakan untuk duduk kembali di Bapak Audiens, bahwa Ibu Menteri Sosial untuk sementara belum bisa bergabung bersama kita di sini untuk meresmikan acara Indonesian CSR Society kali ini. Demikian tadi presentasi dari ketiga CSR dari Java, Sekon dan juga BCA. Dan untuk selanjutnya kita langsung memasuki prosesi launching dari Indonesia CSR Society. Dan untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Dirjen Pemberdayaan Sosial Bapak Anton Laras untuk maju ke atas panggung. Teman-teman media kami silakan untuk mengabadikan momen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, atas nama Menteri Sosial Republik Indonesia pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2016, secara resmi kami akan meluncurkan Indonesia CSR Society di Gedung Museum Nasional ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan keputusan gong tadi, akhirnya secara resmi Indonesia CSR Society diresmikan. Baik, sebelum kami mohon para
pada hari ini masih tetap ada di atas panggung. Sebelumnya kita akan menyaksikan bagaimana video Indonesia Menyapa berikut ini. Dan untuk selanjutnya kami aturkan kepada Bapak Gunawan Alif untuk memberikan buku Indonesia CSR Society kepada Bapak Dirjen. Bapak Harun Monas kami ujian dengan buku dari Indonesia CSR Society. Sorry. Dan kemudian kami mohon kesediaan Bapak Didi Ibnu tadi untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Hartono Laras. Baik, terima kasih Bapak Didi. Dan selanjutnya Bapak Bun untuk menyerahkan bantuan secara simbolis, bantuan sosial untuk Indonesia CSR Society kepada Bapak Hartono Laras. Kami silakan. Baik, penyerahan secara simbolis telah kita lakukan. Dan kali ini untuk kesempatan sebagian bisa dikembangkan beliau-beliau ini. Baik, untuk selanjutnya dalam penerimaan sertifikat bagi seluruh member dari Indonesia CSR Society. Kali ini kami undang kepada 16 perusahaan yang hadir di sini. Kami disebutkan satu persatu dari PT Antam yang Bapak Didi tadi. Baik, sertifikat ini adalah piagam penghargaan kesetiakawanan sosial dari Kementerian Sosial dari Menteri Sosial Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pada PT Antam, baik, kemudian PT Almots ada Ibu Susi. Piagam ini diserahkan oleh Bapak Dirjen nantinya. PT Almots pada BCA Ibu Nina Setiawati, kami silakan. PT Danuliris Ibu Michelle. Kemudian dari Jarum Foundation diwakili oleh Bapak Yudi Eko Wicaksono. Kemudian PT Vivo Indonesia Bapak Klaus Muhammadma dari PT Vivo Indonesia. Jakarta Post Bapak Yani, kami silakan. Java Convent Bapak Ignatius Heribo, kami silakan. PT Holcim dan diwakili oleh Ibu Umu. Kemudian dari Kelly Service Ibu Bernadette. Dari Chevron Indonesia Bapak Hari Gustaman sendiri. Dari Kompas ada Bapak Harnanto. Dari Trakindo ada Ibu Maria, kami silakan. Dari PT Unilever Bapak Sancoyo, kami silakan. Dari Excel Bapak Mata Dita, Bapak Sancoyo diwakili dari PT Unilever, silakan. Kemudian
Jakarta Baru Media Iqbal Haikal. Hambanya terlalu besar stage-nya. Iya, waktu lelas berikan piagam kepada Bekianta. Ya, selanjutnya Bapak Lelas memberikan piagam kepada PT Anlos, kepada Ibu Susi. Baik, selanjutnya Bapak tolong menyerahkan piagam kepada BCA. Ada Ibu Inge Setiawati. Bu, lihat sini Bu. Selanjutnya kepada pimpinan Luis, Ibu Michelle. Bersiap dari Jakarta Foundation. Kemudian dari Jarum Foundation, Bapak Yudi Wicaksono. Kemudian dari Vivo Indonesia, Bapak Klaus. Kemudian kepada Jakarta Post, Holcim. PT Teleservis, kepada Kompas kali ini. Kepada PT Telakindo. Kemudian PT Unilever, Bapak Sanjay diwakili. Pada XL, silakan. XL. PT dan Liris, ada Ibu Michelle. Terakhir kepada Indonesia ini Bapak Gunawan Ali. Tepuk tangan yang meriah untuk para audiens yang melihat. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Dirjen Pemberdayaan Sosial Bapak Anton Laras dan seluruh partisipan dan pemerhati CSR yang ada di tanah air tercinta Indonesia kali ini. Setelah diresmikan launching Dikasih Indonesia lentunya, Society Pak. kali ini, Dikeluarin lentunya, kami ucapkan kasih terima lent. kasih kepada para hadirin. Dikasih lent Rasa sini. sepertinya kita Oke, sudah berada tunjuk piagamnya. di penghujung acara hari ini. Terima kasih Bapak Dirjen, Bapak Anton Laras, dan juga seluruh backup dari Kementerian Sosial Republik Indonesia telah hadir. Dan Masih tahan. seluruh para Video, pemerhati, Bapak Ibu pemerhati CSR di tanah air tercinta ini Indonesia, khususnya kepada rekan-rekan pers dan seluruh undangan yang hadir, kami ucapkan terima kasih kita nahdulkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Setelah ini kami mohon kesediaan para audiens untuk bisa menikmati santap siang yang telah disediakan oleh panitia.